surga neraka itu bukan urusan kita. Loh, kita ke diri loh nggak punya, nggak memiliki. Maka doanya Maulana Rumi itu begini, Tuhan ambillah diri ini karena terlalu lama aku merasa memiliki diri. Jadikan aku pena di antara jemarimu. Aku adalah arca dan engkau pemahatnya. Jadi kita pasif itu. Kalau mau bekerja, sesuaikan dengan irama Tuhan. Sulit kan irama Tuhan seperti apa? Ya irama kehidupan ini. Kalau mau baik, ya sesuaikan. Anda ingin menjadi menentu idaman tahun ini, ngangguk ya. 10 tahun lagi dah ya. Cuman kalau ada yang mau ya. Amin semuanya. Amin garis keras cepat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man nazzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Ya ilahana ij'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita hadiahkan satu Fatihah lagi untuk semua pahlawan kemerdekaan, pahlawan kemanusiaan, pahlawan ilmu, dan yang tidak kalah penting pahlawan yang telah mengantarkan kita semua menjadi pribadi yang sejauh ini baik ya, yakni guru-guru kita semua dan orang tua kita semua serta para ulama yang meninggal selama wabah ini, para tenaga kesehatan dan semua yang terlibat untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman. Bagaimanakah seharusnya beriman yang benar? Iman ini kalau kita membuka di fihris, di indeks ya, fi juzuri kalimatil Quran,
terulang di Quran itu sebanyak 879 kali. 18 si mustaq dari sulasi mujarrad, 275 itu si mustaq dari bab af'ala, dan seterusnya banyak sekali. Ini kita akan mengulas itu ya. Bagaimanakah iman yang benar? Kita bisa mengilustrasikan begini misalnya. Iman yang Allah mau itu iman seperti apa? Iman kepada Tuhan, kepada para malaikat, para nabi, para rasul alaihimussalam, kitab-kitab suci, kepada hari akhir, hari kiamat, hari kemudian, dan serta qada dan qadar, ketentuan dan takdir Tuhan. Iman yang seperti apa? Yang baik atau yang diinginkan oleh Allah itu. Saya ilustrasikan begini. Pertandingan tinju antara Dayat dengan siapa petinju Filipina itu? Manny Pacquiao atau Tyson lah. Jadi tiba-tiba ada kabar gembira, Tyson ini naik gelanggang lagi atau naik ring lagi. Dayat atau Bahri atau siapa yang paling memprihatinkan dunia? Maman di sini ya, yang paling kurus lah ini. Diterima nggak tantangan dari Tyson ini? Diterima. Anda bodoh, Anda kurang baik kalau tidak menerima. Sorry, saya ralat ya. Karena potensi bisnisnya besar ya kan. Betapa terkenalnya Maman. Santri Pondok Luhur menerima tantangan Tyson. Publikasinya, kemudian iklan. Anda auto selebgram. Jadi rekeningnya naik berapa digit nanti. Betul nggak itu? Jadi Anda kurang bijaksana, saya ralat. Bukan bodoh ya, sorry, karena hari kemerdekaan. Saya ralat Anda kurang bijaksana kalau menolak tantangan Tyson. Betul kan? Bahwa kira-kira berapa menit pertandingan? Bukan berapa ronde. Kan 2 menit setengah, 1 menit. Berapa detik? Itu pun begitu ditinju langsung keluar ring, bahkan keluar arena ya, keluar lapangan. Kalau masuk bayar tiket lagi. Tapi perhatikan potensi jual belinya. Nah, itu yang lebih penting. Anda yang meremehkan kekuatan Maman melawan Tyson ya, Mike Tyson itu, The Iron Mike, yang si leher beton, terjemahan bahasa Indonesianya itu penerusnya Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali, sorry Muhammad Ali ya. Anda meremehkan potensi larinya Maman. Betul kan? Dia potensial lari itu. Jadi kan ada suatu ketika ada sarung tinju ditempel di depan toilet, kasih tulisan jangan dikejar. Ini jangan dicuri, jangan dicolong. Ini punya atlet tinju olimpiade misalnya itu. Atau atlet tinju nasional. Akhirnya tetap dicolong itu. Lalu kasih tulisan jangan dikejar, malingnya adalah atlet lari nasional itu. Beberapa dari Anda mungkin terlambat tertawa karena terkesan kurang lucu, tapi memang kadang humornya ilmuwan itu tidak lucu bagi sebagian yang bukan ilmuwan. Baik, kalah ya pertandingan misalnya petinju A dengan petinju B, kalah, fisik kalah. Juri atau bukan juri kan yang di bawah, wasit menghitungkan sampai 10 kan, wasit itu dari kata wasat, tengah, wasit orang yang berada di tengah, tidak memilih tidak berpihak pada dua kubu ya, dia memang wasit dari bahasa Arab sebenarnya. Kemudian wasit menghitung 1, 2, 10 tidak bangun, maka petinju A tadi dinyatakan menang, petinju B kalah itu. Fisik kalah enggak itu? Kalah enggak itu? Iman bahwa dia kalah enggak fisiknya itu? Tapi akalnya tidak beriman. Loh, saya enggak kalah, saya hanya kehabisan waktu. Saya hanya kalah strategi, hanya salah langkah. Tadi saya diinjak kaki saya. Ternyata begitu diputar rekaman, kaki kiri diinjak kaki kanannya sendiri. Itu fisiknya iman bahwa dia kalah, betul ya? Tapi akalnya tidak beriman, tidak menyerah. Bukan iman seperti itu yang dimau Tuhan. Jadi saya tidak bicara tinju, sebenarnya saya bicara iman. Baik. Ada juga akalnya, ilmunya ngaku kalah. Memang saya kalah, memang dia lebih kuat. Tapi saya mau berlatih 2 tahun lagi. Tidak makan, tidak tidur. Oh ya, tetap makan ya, bergizi. Tidak tidur, mau berlatih, mau saya kalahkan dia dalam pertandingan balas dendam nanti, revenge ya, 2 tahun ke depan. Fisiknya dia mengaku kalah, mahsusat ya, hissiyah, indranya, kemudian makulat, akalnya ngaku kalah, tapi hatinya tidak mau. Saya tidak kalah, saya hanya kalah tepuk tangan saja tadi itu. Jadi saya perhatikan orang-orang tepuk tangannya kok beda itu ya. Saya grogi bukan kepada Tyson, tapi kepada calon mertua. Itu lihat nanya, grogi saja itu. Nggak enak ketawanya man. Nah, nanti dibully saja ini. Sudah berani ketawa ya. Baik. Bukan iman seperti itu yang dimau Tuhan, tapi iman dengan hati.
Kalau nggak percaya, silakan akalnya, otaknya dipakai untuk melawan Quran. Bisa nggak itu? Kalau fisik sudah jelas kalah itu. Semua daya, makanya kerja-kerja yang mau kita baca nanti, amal soleh ini kan, amal jihad itu sekurang-kurangnya memiliki kemiripan dalam dua aspek. Yang pertama adalah mendayagunakan segala potensi yang kita miliki, baik amal maupun jihad. Amal soleh itu yang di Quran yang banyak itu, semua potensi untuk mencapai tujuan-tujuan. Hanya kalau amal itu bisa tidak baik, ya kan? Kalau jihad itu baik, karena mendayagunakan tokoh, segala sumber daya yang kita miliki, dan masyakoh. Dan itu pasti perjuangan yang berat. Daya pikir, daya kalbu, daya nalar, daya fisik, sumber daya mertua, digunakan semua itu untuk sampai kepada tujuan yang baik. Kok senyum ya? Ada iparnya Nafis ini ya. Nah, baik. Calon ya kan. Bisa iya, bisa enggak. Kalau lengah bahri ya kan, naik kering nanti itu. Kondamin bahri ya. Baik. Nanti mata kuliah saya hancur-hancuran. Kemudian, bukan iman dengan fisik, bukan iman dengan akal, tapi iman dengan hati. Makanya tidak cukup kita ini syahadah. Syahadah ini mempersaksikan dengan indera. Tapi kalau musyahadah dengan kalbu, ada loh orang yang fisiknya sudah jelas kalah. Pertandingan misalnya antara saya tidak terlalu Aremania ya, meskipun lahir di Malang. Arema dengan mana ya? Real Madrid ya, supaya ke Arab-Araban. Ini memang Real Madrid itu. Real Madrid ya. Dengan El Real misalnya itu. Bagi pendukung Arema tetap akan mendukung Arema. Tapi para pengamat, para juri tidak. Kan petinju tadi tetap nggak mau kalah itu, tidak mau mengakui kekalahan. Tapi juri sepakat kamu kalah. Penonton, pengamat tahu. Hanya supporter fanatiknya nggak mau itu. Arema dengan Real Madrid kalah 12-0. Kata penonton Arema atau supporternya Arema, ya, di TV saya menang katanya itu. Jadi seolah-olah dia punya TV sendiri gitu kan. Enggak, di TV saya tetap menang. Anak Arema selalu di hati ya. Nah, dia sudah iman kepada Arema dengan hati, ya. Sementara pengamat, wasit, juri semuanya dengan akalnya. Nah, iman yang kita mau itu dengan hati. Baik, sudah sampai di iman ya. Kepada Quran. Iman kepada kitab-kitab suci. Iman kepada, kita bahkan sudah beriman pada kesempurnaan Quran, bukan semata-mata Quran. Kenapa dalam kitab-kitab suci yang lain ada studi historisitas dan normativitas, hermeneutik? Karena mereka ragu dengan kitab suci, kita tidak ragu. Jadi yang ragu dengan kitab suci, mereka adakan studi-studi historisitas dan normativitas yang belakangan Hermes. Bukan Hermes merek tas, itu Prancis, Hermes cara bacanya. Hermes ya, Louis Vuitton itu yang merek-merek tas itu saya hanya tahu saja, tapi tidak pernah beli, tidak ada keinginan. Mending beli koral sama besi ya kan. Daripada ngapain beli tas itu ya kan. Nah itu dia. Oke. Iman kepada para nabi, sekarang kita coba iman kepada para rasul. Kira-kira siapa di dunia ini yang tidak butuh bimbingan? Siapa manusia paling hebat lah itu? Bahkan para nabi saja dibimbing Tuhan. Katakanlah tidak percaya nabi, oke. Tidak percaya para rasul ya, alaihissalam. Para filosof, itu manusia paling cerdas di dunia kan? Kan ada ujar-ujar begini. Wanita-wanita itu mengagumi para filosof, mencintai para penyair tapi menikah dengan para pedagang. Nah, silakan Anda pahami sendiri. Mungkin terdengar tidak lucu kan? Nggak nyampe otaknya itu. Ya nyampe lah, ini kan hari kemerdekaan, sudah nyampe. Kagum kepada para filosof, kenapa? Dia cerdas. Mencintai para penyair karena sering membual ya. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa di surat Asy-Syu'ara itu ayat terakhir ya 19 itu. Tapi menikahnya dengan para pedagang. Karena kehidupan rumah tangga itu tidak hanya butuh kecerdasan otak dan hiburan-hiburan berupa puisi, tetapi juga nasi. Kemudian apa lagi? Ya lauk pauk, ya gaun, ya akun Shopee, ya semuanya dibutuh. Jangan akun lah, apa ya startup. Ya, saya tidak nyebut akun. Ini dihapus saja, diralat itu nanti. Nah, oke. Baik, kita akan membaca di surat Anbiya ini. Ini kalau ada sempat waktu saya baca 32 tafsir ya yang saya pelajari. Kalau tidak sempat ini hanya ada
Ta'wilatun Najmiyah, Tafsir Sulami, Lataiful Isyarat, Futuhul Ghaib, kemudian Darul Asrar, Tafsir Kasyaf, Mafatihul Ghaib, Bahrul Madid, Aisyarut Tafasir, Fathul Qadir Syaukani, Tafsir Sya'rawi, Al-Munir, kemudian Al-Mizan, Tahrir wa Tanwir, sama berapa lagi itu? Jangan buka tuang uyunnya. Kalau waktunya sempat, kalau enggak ya pokoknya kita dapat poinnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Anbiya, kenapa disebut surat Anbiya? Surat Nabi-Nabi. Ada 16 Nabi disebut secara sore. Memang banyak ya di surat Qasas, di surat-surat yang lain para Nabi disebut. Tapi secara sore ini ada 16 Nabi. Secara tersirat ada 2-3 Nabi. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebutkan ya. Ada berapa ayat di surat Anbiya ini? 100 berapa? Jangan ngarang man. Ya, Anda masih tinju tadi itu ya. Jangan sedih, enggak jadi tinju nanti itu. Sunatan masal saja. Nah, ada 100? 12 ya. 112. Sudah. Ini kalau dibaca nanti 3 hari ngajinya ini non-stop ya. Nah, tapi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah teramat dekat hisab manusia, hisabnya, perhitungan amalnya atau kiamat dalam hal ini ya. Padahal manusia itu fi ghaflatin mu'ridun. Mereka berada dalam sebuah kubangan atau dalam tempurung kelalaian, kealpaan, sementara itu mereka mu'rid, mereka berpaling. Yang ada di Quran, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," yang itu. Wah, mereka ini kan pondok kita dekat kuburan, betul ya? Sehari ada 2, ada 3, seminggu. Ini kan jadwal kalian kalau ada orang mati senang. Kenapa? Tahlilan padat. Jadi nggak usah masak dari pagi. Saya yakin begitu kan. Ya, kalian semangat mana, tahlilan atau ngaji? Ngaji atau ngecor, pilih ngecor ya kan? Ngaji atau ngecor, ngecor itu ya. Ngaji atau tahlilan, tahlilan. Karena setelah tahlilan makan. Dan versi kuli makannya itu. Jadi seolah-olah tahlil itu nguli 8 jam. Baik. Kemudian begini. Tiap hari ada orang mati. Ya. Saya ganti dulu pertanyaannya. Ada orang percaya Tuhan? Percaya banyak ya. Yang tidak percaya? Boleh jadi sama banyaknya. Ada orang tidak percaya mati? Semuanya percaya mati. Tapi mereka dalam ghaflah dan mu'ridun. Mereka dalam kelalaian. Jadi orang itu kalau berada dalam kesenangan, ya, nggak ada bungkus-bungkus apa ya. Ya pokoknya begini. Katakanlah ini kelalaian. Ini jadi penanda baca yang warna ini misalnya. Saya masukkan ke sini ya. Ada. Kelihatan enggak itu? Dia tidak sadar kalau berada di dalam ini. Ini ada berapa? Ada 5 tafsir ya tentang surat Anbiya ini. Ketika berada di dalam dia nggak tahu. Tapi kalau kita munculkan sedikit, misalnya kita munculkan sedikit saja begini, dia baru sadar itu. Nah muncul ini namanya sakit. Kolaps, bangkrut perusahaannya, kemudian istrinya minta cerai, ngamuk-ngamuk ya kan. Kemudian kenapa? Karena ketahuan suaminya itu suka sama jenis misalnya, atau lebih mencintai binatang daripada hewan-hewan reptil itu loh. Dia karena aktif di komunitas reptil misalnya. Jadi dia penyayang reptil itu. Jadi kalau ngaca itu sulit dibedakan. Ini sepupunya atau apa? Kemudian kalau lebih banyak lagi sakaratul maut, dia baru percaya itu. Ini kalau ditarik lebih banyak lagi. Kalau sudah terlepas sama sekali dari dunia, maka sadarlah ia bahwa iya ya saya selama ini lalai apa dan seterusnya. Hidup saya tidak bergizi, gizi spiritual ya dan lain-lain. Baik, maka ayat iqtaraba linnas telah teramat dekat. Padahal Nabi sabdakan ini, sampaikan ini 14,5 abad yang lalu. Kenapa dikatakan dekat? Kenapa? Sebab ada ujar-ujar kullu atin qarib wa kullu fatin ba'id ya. Setiap yang akan datang itu dekat dan setiap masa lalu jauh. 1 detik yang lalu jauh atau dekat? Dekat karena salah, jauh karena tidak akan terulang. 5.000 tahun yang akan datang jauh atau dekat? Dekat karena akan kita lewati. Jadi paham ya? Jadi kullu atin qarib, masa depan 2000 tahun, 3.000, 5 miliar. Katanya usia bumi ini 4,5 miliar tahun. Usia binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, ini sebelum Pithecanthropus erectus ya. Erectus seneng dayat ya. Erectus itu bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya ereksi. Nah, itu dia. Anda seneng bahasa erectus itu.
Erectusnya saja, tidak ada pithecanthropus itu. Erectusnya saja. Nah itu dia. Homo, mana rumahnya Dayan? Mana? Iya. Tapi kan mondoknya di Wajak kalian kan waktu itu. Wajakensis. Homo wajakensis ya. Banyak Homo wajakensis ini. Maman, siapa lagi? Lubis ya. Ya, kemudian Mul ya. Tetapi tidak wajakensis juga. Ya, Homo wajakensis ya. Ketahuan kan mereka gaya makannya, gaya cara bicaranya kan itu satu memang satu spesies ya. Mangan ragi karo kelapa, kepingin rabi tapi karo sapa katanya ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nanti menarik ya dalam Fathul Qadir, dalam Bahrul Madid dan dalam As-Sa'rawi ya, tafsir As-Sa'rawi. Ini kan sudah lama. Kenapa sih tidak beriman? Kehidupan ini kan, kiamat ini kan dekat katanya. Kullu atin qarib. Meskipun 14 abad yang lalu ya. Ini kok dikatakan sangat dekat. Bahkan pakai redaksi fi'il madhi ya. Artinya ia pasti datang. Iza waqa'atil waqi'ah. Padahal belum kiamat itu, tapi dikatakan pakai iza waqa'at itu dengan fi'il madhi maknanya pasti. Pasti akan datang dan sangat dekat. Jadi betapa visionernya ajaran Quran itu ya di ayat pertama di surat Anbiya itu. Oke. Kita flashback sedikit tadi. Ada persaksian itu dengan indera, syahadah ya. Ada dengan hati, musyahadah. Iman yang kita mau itu dengan hati. Iman kepada Quran, kepada kitab suci. Bahkan kepada Tuhan. Ini sudah sering kita ulas di banyak kesempatan ya. Allah dari kata aliha. Artinya sangat mengagumkan, menakjubkan dan ialah yang harus ditaati. Iman kepada para rasul. Siapa yang tidak butuh bimbingan? Karena kita semua potensial tersesat ya kan. Ada rambu-rambu lalu lintas. Itu semua kita potensi tersesat. Kalau kita percaya bahwa hidup ini sedemikian banyak hal dalam hidup ini yang kelak akan menyesatkan, menjerumuskan kita, maka kita butuh bimbingan. Dan pembimbing penganjur kesalehan itu adalah para rasul itu. Apapun agamanya, itu para rasul semua. Nah, sudah. Apapun agamanya, tapi para rasul, para nabi terdahulu memberikan bimbingan. Nah, sekarang setelah sains sedemikian maju, orang lupa bahwa tadi kan dikatakan, makanya mati itu disebut yakin di Quran itu. Wa'bud rabbaka hatta. Itu Nabi Muhammad suruh nyembah sampai yakin. Apa Nabi Muhammad tidak yakin ke Allah itu? Itu pertanyaan. Tentu tidak ada yang keyakinan, keimanan melampaui beliau dan para nabi, para rasul terdahulu. Tapi kenapa suruh nyembah sampai yakin? Orang banyak tidak percaya Tuhan ya, tidak yakin. Oke, pada kehidupan, pada macam-macam ya, pada corona katanya nggak percaya, nggak apa-apa. Itu bukan rukun iman memang itu. Kemudian tidak percaya Tuhan, tapi mati dia percaya. Sepakat bahwa semua orang percaya mati ya, dan terhadap hal menyangkut kematian semuanya pasti percaya. Jadi terhadap apa yang bernama mati, semua orang akan mendapati dan pasti ia percaya. Anehnya begini, kematian itu pasif atau aktif menurut Anda? Ya, kalau pasif ya saya diam juga, nggak nyampe-nyampe ke mati. Anehnya kematian itu menguntit terus. Anda pasif atau aktif? Pak, saya nggak olahraga Pak, karena nanti paru-paru saya cepat, jantung terpacu cepat, ya kan? Saya menghirup udara dengan cepat. Jadi kalau mati jatah saya adalah, kan katanya jantung itu berdetak 4 miliar kali seumur hidup, 2 miliar kali kan, 400 juta kali 1 tahun itu. Ini kalau saya jarang olahraga, santai-santai, leha-leha, tidur-tidur, saya kan lama mati, karena saya jarang menghirup nafas. Kalau mati jatahnya nafas, itu lihat ya. Ternyata kematian ini aktif. Anda menuju satu tempat, dia juga menuju Anda. Nanti ketemu di jalan itu. Nah, ada ujar-ujar begini. Saya kan jarang sakit itu. Karena kalau penyakit datang ke rumah, saya kebetulan di jalan. Nah, kemudian yang aneh itu kalau sama-sama ketemu di jalan nanti ya. Penyakit itu bernama tiba-tiba jatuh cinta ke istri tetangga. Betul kan ya? Ini beberapa kan pemburu janda kelihatannya di sini. Nanti dilantik saja Panglima Janda Nusantara wilayah Kepanjen ini.
Baik, kemudian kita akan ke belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kehidupan ya, tertata rapi semua ya. Lalu kita meloncat ke ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya natwis sama yauma natwis samaa qatai sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Nanti langit ini digulung seperti buku ditutup seperti ini. Lembaran kehidupan dibuka lalu ditutup lagi. Saya membaca buku atau penulis, saya tutup buku ini. Selesai kehidupan ya. Benda-benda, hal-hal yang selain Tuhan punya usia teknis enggak kira-kira? HP itu dipakai atau tidak rusak enggak? Kelamin ya. Digunakan atau tidak akan tetap rusak. Akan mengalami kemunduran fungsi. Otak juga, betul kan ya? Coba Anda enggak pakai, Pak, saya eman ini, Pak. Ini enggak saya pakai ini, supaya nanti mahal kalau dijual misalnya. Dia tetap akan rusak, fisik juga. Nah, sama-sama rusak, mending kita gunakan untuk berjuang ya, untuk kebaikan. Sekalian saja, rusak ya rusak. Tapi digunakan untuk kebaikan. Wa'dan alaina in kunna fa'ilin. Saya menemukan beberapa dalam Tahrir wa Tanwir ya, juga dalam Lataiful Isyarat. Ada begini. Juga di tafsirnya Syatoba-Tobai. Orang masuk surga neraka. Sebab ayat berikutnya kan ada berhubungan dengan amal atau apa ya. Kemudian baik, sebentar kita loncat berikutnya supaya langsung ketemu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Ini saya melihat di 32 tafsir, ardun itu maknanya surga. Dan di Quran beberapa kali ardun itu surga menggunakan kata ardun. Yang di surat Az-Zumar itu juga. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Itu ardun itu surga. Wa ni'mal amilin wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi. Masa enggak bisa terusin itu? Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, pasti itu. Supaya kayak hafal-hafal itu loh, tapi pokoknya rabbil alamin ya. Oke. Surga akan diwariskan kepada hamba-hamba yang beramal soleh. Warisan itu kerja enggak itu? Jawab. Enggak usah kerja. Bapak saya seorang triliuner, tycoon misalnya. Bahasa kita apa tycoon itu ya? Bahasa kita adalah taipan. Tycoon, raja minyak misalnya. Iya, taipan bahasa Indonesia itu. Bahasa Inggris tycoon. O-nya double itu. Saya tinggal di luar negeri, kurang jauh, di planet Neptunus misalnya. Bapak saya mati, saya dapat warisan enggak itu? Dapat, enggak usah kerja. Jadi surga itu warisan, jangan bilang siapa-siapa. Surga itu warisan, enggak usah kerja kita. Asal punya iman yang betul, ya kan? Kalau begitu apa amal tadi? Kok surga untuk hamba-hambaku yang beramal soleh? Kalau begitu amal ini punya kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau kita iman dengan cara yang benar, menjadi imunitas yang kuat ya dalam hidup itu. Kalau kita imun yang cor ya di pondok ini. Kalau kita punya iman yang benar, selesai hidup itu. Bukan iman dengan fisik, kayak petinju fisiknya kalah, akalnya nggak mau. Kak, saya tadi hanya tukang apa yang bawa skor itu loh, cewek-cewek biasanya pakai bikini itu. Yang bawa papan skor itu menggoda saya, lalu saya letoy katanya itu. Tetap saja kalah itu, fisiknya kalah itu. Hatinya tetap nggak mau iman, tetap nggak mau mengakui. Yang tadi Maman katanya menerima tantangan Tyson untuk tinju ya. Jadi sekali pukul dia terlempar dari arena, masuknya bayar tiket lagi ya. Tuhan sudah menolak bertanding itu. Tapi Maman setelah itu terkenal ya. Kalau di film-film kartun lehernya terpelintir ke belakang ya, dibalik lagi. Agak serem ya kelihatannya, tapi itu hanya di dunia kartun ya. Baik. Dan dunia anak-anak. Apa tadi saya mau bilang apa tadi? Warisan ya. Kalau begitu amal ini punya kita enggak? Kalau warisan butuh kerja enggak? Amal ini bukan amal kita. Bagaimana membuktikan bahwa amal ini bukan punya kita? Fisik, jasmani, rohani punya kita enggak? Jawab. Soleh itu kan suluh itu pantas.
Oke, ardun tadi oh ya sudah, teruskan dulu ya. Ada 3 makna. Ardun ini maknanya kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian dunia saja atau akhirat saja. Yarithuha al-ard tadi itu ya. Ardun ini kita bisa maknai surga atau bumi-bumi ini atau 2 dunia tadi itu. Daroin ya. Oke, kita pakai yang surga saja. Ya, saya melihat di 32 tafsir itu baik ummahat, induk yang kemudian tafsir teks Murakasul Ibarat maupun Jamul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat itu maknanya surga. Amal ini bukan punya kita, jasmani punya kita, ini rohani punya kita. Kita tidak punya daya dan upaya sebenarnya. Hanya saja sekurang-kurangnya kalau di Syekh Ibnu Ajibah itu ya dikatakan begini, ada orang yang beramal merasa dari dirinya, dan ini kan amal saya, pantas dong saya dapat surga, katanya itu. Sudah. Ada juga yang amal ini dari saya, tapi saya persembahkan untuk Tuhan. Sudah, pokoknya saya amal dikasih surga atau apa, nggak tahu ya itu. Anda main catur tahu? Kalau catur menang yang dikasih label juara, pecaturnya atau bidak-bidaknya itu, kayu-kayunya itu. Jawab itu. Tidak punya daya, ini hanya digerakkan saja. Jangan dulu menganggap ini fatalistik ya, seperti Majbur Jabariyah. Majbur terpenjara artinya. Jadi Anda kan mau terpenjara kan, tidak lama lagi di Universitas Mertua. Itu penjara yang enak katanya. Tapi saya alhamdulillah sudah bebas di sana, persis di hari kemerdekaan. Kemudian ya merdeka versi sendiri. Kemudian begini, kalau kita mengatakan bahwa amal ini punya kita, maka gugurlah iman kita. Maka segera berpagi-pagi teramat dini, guru Alexandria ya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani pada hikmah pertama, aforisma pertama, segera menghantam kita dengan pernyataan bagaimana min alamatil i'timad 'alal amal. Nah itu dia nuqsanur raja' inda wujudis zalal. Kalau bergantung pada amal, pasti kecewa kita. Karena amal ini bukan punya kita. Amal kita cacat enggak? Cacat ya. Kenapa? Amal yang sempurna dari Tuhan, katakan begini. Orang itu disebut pemenang MTQ, tingkat RT dulu ya kan, tingkat RT. Musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Dia atau juara internasional bahkan. Itu yang hebat Qurannya atau orangnya. Kalau tidak ada Quran, tidak ada MTQ, betul kan ya? Kalau tidak ada sholat, apa disebut musolli? Ada sih tetangga kita musolli namanya. Memang namanya musolli ya. Ada namanya muzaki, tapi zakat apa enggak saya nggak tahu. Pokoknya muzaki namanya. Kalau tidak ada ibadah haji yang mulia, yang agung itu, yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan para nabi, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu, alaihissalam, apa ada orang disebut haji? Apa kita punya kemuliaan bulan Dzulhijjah? Itu tidak ada itu. Jadi ibadah ini protokol untuk memuliakan kita sebenarnya, tapi kita kemudian mengklaim itu punya kita. Padahal yang betul adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya ya ada yang komunikasi kadang sinyalnya buruk, kemudian ya sambil tidur-tiduran ya, fi ghaflatin tadi itu loh. Kalau mau tahu ke masjid, di dalam tadarus, di luar ngobrol sama rokokan itu. Betul kan? Loh, ngapain Pak kita memahami agama? Agama yang memahami kita, Pak. Kita ini sudah susah hidup. Agamalah yang harus memahami kita, betul kan ya? Ternyata memang ada agama untuk memahami manusia yang letoy-letoy ya kan. Kalian buru-buru menikah kan? Betul kan ya? Agama memahami itu, nah, terutama di ustadz di belakang. Dia menyembunyikan diri ya. Kan di agama ada hadis Nabi kan? Buru-buru itu tidak boleh itu. Jadi ma'ista'jal bisyai'in atau di teks yang lain manta'jal bisyai'in ya. Kalau buru-buru nanti dia uriba bi hirmanihi. Tapi buru-buru itu boleh dalam 5 hal. Pertama menikah, melayani tamu, bayar utang, harus buru-buru itu. Kemudian kalau ada orang mati cepat dikuburkan. Makanya orang sambil lari kadang-kadang ya. Apalagi anak-anak muda itu. Itu cepat-cepatan kalau di sini ada orang mati. Mungkin geng motor atau apa ya, tapi cepat sekali yang mengusung jenazah itu. Baik. Ada juga yang merasa amal ini bersumber dari Tuhan, kemudian ia persembahkan lagi untuk Tuhan, sama dengan Buddha. Motor ya, katakanlah motor saja itu. Motor itu.
Itu kalau balapan, lomba, itu pemenangnya yang disebut, yang naik ke podium, yang dikasih hadiah motornya atau manusianya. Ya kan? Pertandingan bola itu loh, itu kan manusianya yang dapat itu. Jadi bola ini tidak punya amal, motor itu tidak punya amal, amalnya manusia yang melalui. Nah, amal-amal ini pun anugerah Tuhan, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan menikah, amin ya, kalau sudah waktunya. Yang penting input amin dulu. Kalau sudah waktunya dan memang ada yang mau, ya kalau tidak ada yang mau ya sabar. Kok hidup begini Pak? Sabar saja, biasa hidup. Kok susah Pak? Hidup ini kayaknya tidak berpihak ke saya. Ya sabarlah, mungkin Anda bukan bagian dari kehidupan ini karena sudah ditunggu oleh alam barzah dan alam yang lain. Merdeka ya. Kemudian, nah sudah sampai di situ. Kalau amal ini bukan punya kita, maka kita akan sadar amal ini sebaik-baiknya kita persembahkan. Punya usia teknis semua itu. Nah, kita coba lanjutkan ayat berikutnya tadi. Janji ya, kama khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Orang beramal baik pasti masuk surga tadi ya. Padahal amal itu bukan punya kita ya, harus kita sadari itu. Pak, kalau begitu apa gunanya usaha? Nah, kalau gitu apa gunanya usaha? Kita diperintahkan memang untuk itu. Protokol kita tercipta ya untuk kebaikan, untuk ibadah itu, terutama ibadah mahdhah ya, ibadah murni pada Tuhan dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah kepada sama manusia, kepada sama makhluk. Baik, nanti jawabannya ada di ayat berikutnya ya. Kemudian wa'dan alaina. Kalau orang masuk surga itu janji Tuhan, betul ya? Orang masuk neraka janji Tuhan juga. Saya narasikan begini. Kalau janji baik wajib nggak ditunaikan itu? Jawab. Dan baik atau tidak untuk ditunaikan? Kalau janji buruk, ancaman, al-wa'id, baik nggak untuk ditunaikan itu? Justru kalau tidak ditunaikan itu baik. Siapa yang bisa menerjemahkan pesan ini? Yang bisa menerjemahkan pesan ini adalah yang bisa mengancam seorang, tapi tidak saya laksanakan. Itu justru baik itu. Setelah walaqad kata Nabi Zabur tadi itu ya. Loh, kok lama di sini? Lama saya buka yang lain saja ya. Inna fi hadza la balagh ya liqaumin abidin, ya orang-orang yang beribadah. Ini jawabannya ada di wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, ini beberapa orang salah paham mengenai ayat ini. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali membawa rahmat. Padahal tidak, Nabi itu rahmat itu sendiri. Maman membawa kambing, apakah Maman itu kambing? Kalau Maman adalah kambing, ya sudah, tidaklah kita memberangkatkan Maman kecuali sebagai kambing. Maka Maman dan kambing itu satu entitas. Tapi kalau tidaklah kami menyuruh Maman ke pasar kecuali untuk membawa kambing. Maman dan kambing dua entitas berbeda, ya kan? Beda, satunya mbek, satunya kuda, gitu kan? Baik, kita akan coba buka sedikit. Kok sudah jam 5 ini? Ya kita sudahi kalau gitu. Arsalna ini 513 kali ya rosala di Quran. Kalau rohima, rohamim itu 339 kali dalam berbagai bentuknya. Oke. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ada tafsirnya Mas Sya'rawi. Saya baca sedikit ya. Selama Nabi diutus, itu beliau diutus untuk semua umat manusia, kafah ya. Kemudian wali zaman kulli, semua masa, sepanjang masa. Ila antaku masa, sampai nanti datang hari kiamat. Dan para nabi, para rasul terdahulu, waqad ja'a rusulullah sabiqun alaih ya. Kemudian pada masa yang lama yang berganti-ganti sampai ada kekosongan ini, mereka membawa rahmat juga. Tetapi rahmatnya itu lokal, membawa cinta kasih juga. Tapi Nabi Muhammad ini tidak, lil alamin jami'an. Kita ambil contoh ini. Rahmat untuk orang kafir sudah jelas ya, mereka ditunda untuk diazab apa dan seterusnya. Rahmat untuk orang beriman ya jelas itu, kebahagiaan yang disegerakan katanya.
Katanya kan ada ujar-ujar kebaikan kan itu sudah baik. Tapi ada kebaikan yang terbaik. Jadi khairul bir ajiluhu. Kebaikan yang terbaik, yang paripurna, yang elhan adalah kebaikan yang disegerakan. Jadi menikah itu kan baik. Itu disegerakan. Menikah itu. Kalau sudah memungkinkan semuanya. Kalau belum, Pak, ya menikahi diri sendiri dulu. Menikahi kitab-kitab, buku-buku. Itu tidak ada salahnya ya. Nah, kalau Anda sudah mau menikahi perempuan, Anda sudah berarti siap-siap menceraikan diri Anda sendiri ya. Jadi, tapi jangan cemas ya, Indonesia ini merdeka karena bersatu, bukan berdua ya kan. Karena jomblo, karena bersatu. Bersatu enggak Indonesia dulu ya? Bersatu, makanya merdeka itu. Bukan berdua ya. Nah, oke. Ini sedikit akan kita berikan ulasan ini ya. Marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini Nabi rahmat. Bahkan beliau merahmati benda-benda mati. Piring, gelas, busur, kemudian tongkat, itu semua dikasih nama. Apa tempat minumnya as-sodir itu, tempat minumnya Nabi. Pedangnya Zulfiqar, itu benda-benda itu semua dikasih nama. Ada kan? Anda ngasih nama nggak itu? Dan paling kalau handuk di pondok itu ya semua milik bersama. Nggak ada namanya itu. Hanya milik bersama. Jadi semua dikasih nama. Temuan-temuan apa saja itu. Saking beliau itu merahmati, merawat kehidupan ini. Kalau mau bukti itu ya beliau dilempari apa kotoran, kemudian banyak lagi lah cerita-cerita kisah-kisah itu ya. Beliau melakukan ada yang sampai orang ini melakukan simulasi. Husain Mu'nis itu profesor sejarah, simulasi perjalanan Nabi dari Mekah ke Thaif. Itu ternyata perjalanan itu 250 kilo. Zaman sekarang, kalau zaman dulu lebih banyak itu. Pasti melelahkan itu. Kepleset, jalannya licin-licin, terjal, kemudian beliau ditemani putra angkatnya, Sayyidina Zaid bin Sabit ini. Kakinya Sayyidina Zaid ini lecet berkali-kali dan dipijiti Nabi. Nanti di Thaif dilempari batu, kotoran, yang melindungi itu Nabi. Bukan Nabi yang dilindungi. Karena memang Sayyidina Zaid itu masih anak-anak, masih remaja. Bayangkan remaja saja kan masih sehat kan. Padahal usia Nabi waktu itu sudah 50 itu. Nanti sebelum hijrah ya, ke Yathrib itu. Jadi beliau ini ada ilmuwan yang ingin membuktikan bahwa Nabi itu sehat fisiknya. Memang para Nabi, para Rasul ini sempurna ya, jasmani dan rohani. Tidak hanya Nabi Muhammad, semua para Nabi, terutama Nabi kita. Nabi Sulaiman, istrinya 1000, itu puas semua. Nabi Daud 100 ya. Jadi kalau Anda, Pak, di surga Pak, bidadari 72. Nanti kalau Nabi Sulaiman lewat di surga, gitu aja. 72 sombong katanya. Loh. Nabi Sulaiman di dunia sudah 1000 loh. Kalau memang itu kebahagiaannya, makanya yang kita mau itu memandang Tuhan. Bagaimana itu? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Yang kita mau itu. Rahmat ini maknanya temuan saya ada 70 sekian. Tapi saya sebutkan beberapa. Banyak maknanya rahmat ini. Ya rahmat itu bisa Quran, macam-macam lah ya. Baik, mari kita mulai dari sosok pribadi Nabi saja. Ini singkat. Apa ada pertanyaan? Oh ya, sedikit lagi. Nabi ini sosoknya saja rahmat. Tutur katanya, perilakunya, rumah tangganya, cara memimpinnya, semuanya. Bahkan di benda-benda, di debu-debu ada Nur Muhammad itu. Orang kafir yang kita hina, Konghucu apa yang kita kafir-kafirkan, itu semua ada Nur Muhammad itu. Menyimpan potensi kebaikan yang kalau diaktualisasikan dia menjadi pribadi yang baik. Nah, mengapa kita pakai cara-cara setan untuk menghalangi orang lain bertobat? Itu kan seharusnya itu. Jadi Nabi adalah rahmat itu sendiri, semuanya. Ini kalau Rosam Usmani ya, nunnya ini ada alifnya kan, yang ini tidak kan. Jumlahnya ada 25 huruf ya. Baik. Semuanya rahmat itu. Untuk kehidupan ini rahmat. Bagaimana membuktikan rahmatnya Nabi untuk planet-planet, untuk jamadat, benda-benda padat, barang-barang tambang? Bagaimana membuktikan itu? Semua itu bisa dikelola oleh umat manusia demi kebaikan kehidupan manusia, betul ya? Rahmat itu berarti itu. Makanya
kalau kita dianugerahi sholat, itu rahmat Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi itu oleh Allah dipersilakan begini, Muhammad, sudah kamu urus saja umatmu ini. Karena Allah tahu subhanahu wa ta'ala beliau adalah Nabiur Rahmah itu. Nabi Muhammad menjawab, tidak. Anta arhamu minni ya. Untuk sesama umat manusia, saya ini hanya saudara, tapi engkau adalah Tuhan, pemilik mereka, pengasuh mereka. Ini namanya kecerdasan profetik. Karena Nabi menjawab demikian, maka jawaban Allah begini. Kalau memang demikian, Muhammad, saya tidak akan mengecewakan umatmu. Saya tidak akan mengecewakanmu dalam urusan umatmu. Nah, oleh karena teramat sayang cintanya Nabi kepada kita, sampai-sampai Allah menegur Nabi. Karena ada orang ditegur karena terlalu baik, itu Nabi Muhammad itu. Nabi yang lain enggak itu. Orang ini sudah tidak akan ada yang iman lagi nih setelah dakwah 800 tahun itu. Tuhan, ratakan saja itu. Minal ardi dayyaro. Ratakan saja mereka dengan tanah. Itu doa Nabi Nuh itu. Padahal beliau ulul azmi itu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ketika dikejar-kejar apa tadi dilempari batu, tidak. Ini arju ayyuhrijallahu min aslabihim mayatawalla. Ya. Siapa tahu nanti keturunan mereka ada yang masuk Islam itu. Itu betul Nabi yang rahmat ya. Karena ingin Nabi Muhammad semua orang masuk Islam, Allah menegurnya. Fa anta tukrin nasata yakunu mu'minin. Falanlaka bahin nafsaka la asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa di surat Kahfi ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan sembari lalu nanti kita kalau non-muslim karena keturunan dari ortunya, apakah termasuk warisan? Manusia wajib belajar ya, itu protokolnya. Hidayah ini datang tiap hari, si hujan, betul ya? Kalau Anda tidak mengambil air, nggak menyediakan ember, apa dapat hujan? Tidak. Nah, otak ini sudah didesain oleh Allah untuk cenderung pada kebenaran. Makanya kalau tadi maknanya bumi, dikasih warisan oleh Allah, siapa yang paling soleh di bidang otomotif? Jawab. Siapa yang paling soleh itu? Adalah Nihon Banzai, Jepang itu. Nippon ya, bahasa kita Nippon. Nihon. Jadi bumi atau surga dunia oleh Allah diwariskan ke Jepang karena mereka paling soleh di bidang otomotif. Itu terjemahan terbaru itu. Laqad katabna fiz Zabur. Kemudian min ba'di zikri annal ardo, sungguhnya surga otomotif yarithuha ibadiyas solihun, kepada hamba-hambanya Allah yang soleh di bidang otomotif, yakni Jepang. Pembalap MotoGP itu siapa saja, juaranya boleh Italia, apalagi kemudian siapa McLaren waktu itu Australia, kemudian boleh Spanyol, tapi motornya tetap punya Jepang. Walhasil tetap Jepang juaranya, karena dia yang paling soleh di bidang otomotif, ya kan? Kalau Anda mau soleh otomotif, ngaji ke Jepang, jangan ke Arab. Ya ke Arab juga lah kalau memang ada sekolah otomotif di sana, tapi tidak akan mengalahkan Jepang. Sudah, siapa yang paling soleh di bidang mesin-mesin? Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, ya datang ke Eropa itu. Mesin diesel, ya datang ke Jerman itu, Rudolf Diesel namanya. Dia paling soleh di bidang mesin itu. Kalau begitu, ini kebahagiaan dunia ya. Nah, bagaimana kalau non-muslim sejak lahir? Kalau dia hidup di tengah hutan, ya dia urusan itu. Urusan Allah itu ya. Dia berbuat baik, dia dapat pahala itu. Pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang siapa? Ibnu Tufail ya. Silakan diputar lagi rekamannya. Bahwa pada dasarnya manusia alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Manusia diciptakan baik, lurus, cenderung menghasrati kebenaran. Kalau sudah datang informasi kebenaran tiap hari tapi ditolak, ya beda lagi. Tapi yang jelas, surga neraka itu bukan urusan kita. Kita Kediri loh tidak memiliki. Maka doanya Maulana Rumi itu begini, Tuhan, ambillah diri ini, karena terlalu lama aku merasa memiliki diri. Jadikan aku pena di antara jemarimu. Aku adalah arca dan engkau pemahatnya. Jadi kita pasif itu. Kalau mau bekerja, sesuaikan dengan irama Tuhan. Sulit kan irama Tuhan seperti apa? Ya irama kehidupan ini. Kalau mau baik, ya sesuaikan. Anda ingin menjadi menentu idaman tahun ini.
ngangguk ya. 10 tahun lagi dah ya. Cuman kalau ada yang mau ya. Amin semuanya. Amin garis keras cepat tuh. Koordinator amin ya, ada amin garis keras. Maka Anda harus menyesuaikan dengan irama itu. Makanya kemarin di ngaji 2 minggu yang lalu kita membahas hijrah. Kalau mau hijrah fuqara dulu. Anda jangan bawa gelas penuh, fuqara dulu. Baru nanti ya betaghuna fadlan minallah, berharap fadhil ya, fadl dari Allah itu. Waridwana. Baru nanti yansurunallah wa rasulah, membela Allah dan nabinya. Anda baru kalau semua itu fuqara, merasa fakir lalu cari kerja, merasa tidak punya saudara, cari saudara, kemudian ya betaghuna fadlan waridwana, berharap ridhonya, membela Allah dan nabinya, dan Anda konsisten itu semua, Anda disebut laika musaddiqun. Anda disebut pribadi yang konsisten itu. Saya kira itu semoga menjawab. Kemudian mabni majhul, masya Allah namanya mabni majhul ya. Karena Nabi itu sendiri rahmat, berarti arsalnaka diartikan apa tepatnya? Kami mengutusmu Muhammad sebagai rahmat. Nabi itu rahmat. Dia mengutus. Allah mengutus Nabi itu sebagai rahmat itu. Bayangkan alam ini tercipta gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad itu. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada alam tercipta. Makanya gunung-gunung itu kan merayu kan, warawadatudul jiwasu min dhahabin anafsi faroha ayyama syamami, itu di mana itu? Di Burdah itu. Maka tajuhdahu fi daruratahu inna darurata la ta'ala yang datang ala lisami. Jadi arsalna, kami mengutusmu Muhammad. Jadi kalau ada nabi disebut Nabiyur Rahmah adalah Nabi Muhammad itu. Syafaatnya tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia. Kalau ada yang membaca tiba wa arada fakhruhu alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nabi itu kepingin semua orang masuk surga. Salah enggak itu? Baik itu sebenarnya. Tapi itu menyalahi aturan pakai. Semuanya ingin jadi emas, padahal wataknya batu, ada yang koral, ada batu split ya. Bangunan tok dari tadi, ada yang pasir, ada yang anak batu yang kecil-kecil itu. Jadi berbeda-beda walhasil itu. Arsalna diartikan apa? Kami mengutus, itu artinya. Kemudian masih bingung beda syahidah dengan musyahidah. Syahadat, Anda menyaksikan, saya kasih tahu begini. Ada penembakan, itu mabni majhul, namanya juga majhul ya. Fu'ila, Anda pasif berarti itu. Ada penembakan, pembunuhan misalnya di Malang. Kemudian ada saksi mata. Iya Pak, ada suara tembak-tembakan Pak. Dan meledak katanya. Tapi terus kata satunya, enggak, itu suara kentut kami itu katanya. Ada situ ban pecah. Lalu bingung mana kentut, mana ban pecah, mana suara tembakan. Tapi betul tergeletak di jalanan ada orang mati satu. Datang ke pengadilan saksi begini. Ada satu lagi datang tidak datang di TKP, tapi dia bersaksi dengan ilmunya. Namanya saksi ahli, tim forensik itu misalnya. Mana yang lebih kuat kesaksian ini? Saksi yang datang dengan mata itu atau nggak datang tapi dengan ilmu? Makanya ke Allah itu pakai ilmu, kesaksian. Orang tua ini turun ke hati nanti itu. Karena mata tok bisa ditipu. Kayu lurus, ekstrim kelamin Anda lurus ya kan? Sebagian bengkong pasti itu. Lurus ya kan, kayu saja. Masukkan ke air, ada pembiasan nggak? Terlihat bengkok itu. Itu baru nyemplung air, apalagi nyemplung di Universitas Mertua ya, celup-celup. Yang semalam rapat. Jadi begitu. Kesaksian dengan ilmu. Ada orang tiba-tiba digeraji kakinya itu, dipotong itu. Jahat ini jahat, macam-macam lah ya, jahat katanya sudah. Tapi begitu datang orang berilmu, harus dipotong kakinya supaya selamat. Bukan kaki tengah ya, memang kakinya dipotong itu. Ini namanya amputasi. Mana yang betul pendapatnya itu? Kita yang menganggap dari TK bintang kecil, karena yang besar hanya Allah tentu saja ya, bintang kecil, atau ilmuwan tidak pernah datang ke bintang tapi bilang jarak bumi matahari 15 juta kilometer, padahal belum ada penggaris ke sana itu. Bumi kalau ditimbang beratnya sekian, tidak ada timbangannya, tapi ilmuwan tahu. Kedalaman laut tahu nggak ilmuwan itu? Nggak usah penggaris, pakai sonar. Suara nanti nyampenya berapa dihitung. Ini kedalamannya adalah 11 Palung Mariana ya, bukan Maria Ozzatid, bukan Palung Mariana. Nah itu dia. Itu ilmuwan tahu. Mana yang betul? Kesaksian dengan ilmu atau mata tadi itu. Nah kalau musyahadah pakai hati, sudah lewat itu semua. Saya bersaksi Quran benar dengan hati saya, dan itu tidak bisa digoyah itu. Sudah. Kemudian
Ini syahadah dengan musyahadah ya. Maka mas mabni majhul, ini laki-laki atau perempuan tidak apa-apa, mabni majhul ya. Jangan sholat saja, tingkatkan menjadi silah hubungan dengan Allah itu. Jangan zakat saja, tapi tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, purification of soul itu. Jadi jangan syahadat saja, tapi musyahadah. Syahadat itu dengan mata, dengan ilmu itu lebih baik, ini ilmu yakin. Tapi kalau mau hakul yakin. Nah, sebentar. Ini kok tidak bisa dibuka yang ini ya. Pertanyaan terakhir. Apakah semua manusia besok masuk surga? Karena asal-usul manusia itu sejatinya suci. Ya, betul. Ini kepada Mas Aziz Passion. Manusia suci. Ini rumah ini suci. Menjadi kotor kenapa? Karena Anda tidak menjaga kesucian. Tetap najis kan itu kan? Kasih, loh ini banyak kotoran ayam Pak. Kotoranmu buang katanya itu. Ya kasih kandang saja, kasih pagar gitu. Kalau memang sebenarnya, makanya menghadap Tuhan, Allah Maha Suci, Ia tidak mau terima kecuali yang suci. Selama ada la ilaha illallah itu pasti masuk surga itu. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga sabda Nabi itu, kecuali orang enggak mau, man aba. Yang mau dipanggil aba itu enggak mau gitu. Nah, tapi kepada Mas Ais, saya tidak tahu, surga neraka itu bukan urusan saya. Sudah kalau sholat saja, ngaji saja. Kalau saya pribadi yakin VIP surga saya. Kalau saya pribadi loh ya. Tapi saya tidak mau katakan ini ke orang. Ngapain katakan orang? Santai saja itu. Waduh, rugi udah belajar repot-repot apa ngaji ibadah, lalu nggak masuk surga, ya kan? Tapi itu sombong namanya. Kita perbaiki pernyataannya begini. Yang betul kalau mau ibadah saja. Kalau mau sholat saja. Itu namanya spiritual commitment, komitmen spiritual. Kalau ibadah karena surga, berarti Anda pedagang. Saya nggak mau sholat lah kalau nggak ada ini. Udah, suruh sholat saja. Kita ini dimuliakan oleh Allah gara-gara ibadah itu. Itu anugerah Tuhan itu. Makan ibadah enggak? Kalau begitu anggap saja ibadah yang lain sebagai kebutuhan. Makan ibadah betul ya? Pakai baju ibadah enggak itu? Ada doanya bahkan itu. Jika demikian semua ibadah ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan. Karena makna soleh tadi pantas, kepantasan kita. Jadi yang pantas untuk saya adalah ini ya, yang pantas untuk orang lain ini. Kemudian Muhammad Rasul NST. Hukumnya kalau ada orang non muslim mengatakan shalom, kita belas dengan mengatakan shalom dengan niat untuk menyambung persaudaraan, enggak apa-apa. Shalom ya shalom. Saya di komunitas non muslim ya shalom ya, puji Tuhan ya. Ya assalamualaikum gitu. Salam kok. Anda sholat itu untuk siapa? Nabi Muhammad ini rahmat bukan hanya untuk manusia, untuk alamin. Bukan hanya untuk manusia. Ada orang masuk Islam gara-gara Anda gedor-gedor gereja teriak pakai toa lalu adzan di situ. Enggak ada. Kalau ada orang masuk Islam pasti gara-gara akhlak itu. Dan akhlak adalah puncak segala ilmu. Jadi kalau mau akhlak sebenarnya bukan teriak-teriak. Justru dengan ngebom itu orang semakin benci Islam kan. Padahal perilaku sebagian oknum mengatasnamakan Islam. Nah, maka di buku Peradaban Sarung itu yang itu adalah buku saya sendiri. Saya tulis bahwa sebelum Anda belajar tentang Tuhan, belajar juga tentang kemanusiaan. Kalau nanti Anda membela Tuhan, Anda tidak lupa bahwa Anda manusia. NU Muhammadiyah, ada nggak mengkafir-kafirkan itu? Tidak ada. Ya Muhammadiyah beda dengan kita. Kadang ada mengatakan bid'ah atau apa, ya biasalah itu ya. Tapi itu aspek furu yang tidak prinsip. Tapi di luar itu, saya nggak mau sebut siapa, ada yang mengkafir-kafirkan itu. Padahal yang tahu status kafir ini siapa? Oh, bukan kita, Tuhan itu. Adalah keliru kalau kita menganggap menuduh ya. Man kafara akhuhu musliman, di hadis yang lain man kafara akhuhu fahuwa kufrun. Ada lagi? Sudah ya? Masih ada. Sudah kayaknya tadi. Mabni majhul. Kalau non muslim, ya sudah ini. Satu lagi dari mungkin. Oh belum.
Bagaimana cara menghadapi naik turunnya iman Gus? Padahal nama saya bukan Agus ya. Pemilu kemarin itu loh, itu nama saya kan begitu Jokowi terpilih jadi presiden, itu saya dipanggil Jokowi. Saya nggak mau. Nama saya bukan Jokowi. Bagi sebagian orang terlambat tertawa kan, tapi nggak apa-apa. Sebelumnya ada orang sudah kenal saya belasan tahun, puluhan tahun dari kecil ya. Puluhan tahun dari kecil kenal saya. Lalu saya dianggap Prabowo, Jokowi atau Prabowo. Padahal saya tidak pernah ganti nama. Nah, tapi memang begitulah ya. Oke. Permisi ya, silakan. Ini kan permisi ya, silakan. Bagaimana menghadapi naik turunnya iman? Ya, biasa saja. Naik turunnya iman ini dialami semua orang. Kecuali orang-orang pilihan Tuhan ya, para nabi, ya, para wali juga sudah naik level itu. Jadi mula-mula begini. Rahmat, bagaimana merahmati nafsu? Ini innan nafs la'ammaratun bisu illa ma rahimah. Nah itu dia. Nafsu itu kalau ammaroh, ugal-ugalan, banyak maunya, kasirul amri lisu. Pasti buruk itu. Kalau mau dirahmati Tuhan, ikut ngaji. Itu celana Anda sering sobek bagian luar, sering sempit ya kan? Nah cepat dirahmati, maknanya disunat. Disunat itu diarahkan, dijepit-jepitkan pintu gitu supaya nggak nakal itu ya. Ya menikah ya diarahkan yang baik gitu. Baik, bagaimana menghadapi iman? Ada pertarungan yang tidak pernah selesai antara iman dengan nafsu. Pertemuan yang lalu sudah kita ulas. Bagi saya cara yang paling simpel itu berjamaah. Ya jamaah sholat, kumpul dengan orang-orang baik, itu kita akan punya stabilitas iman nanti. Ya kalau orang sholat masa kita tidak ikut sholat juga. Kalau di rumah suasana ilmiah, ada baca-baca buku, baca Quran ya, kemudian ketemu dengan orang-orang baik. Mungkin mula-mula Anda ini orang yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Tapi kalau kelihatannya ini gampang dipengaruhi. Kalau Anda bisa mempengaruhi, Anda boleh bergaul dengan siapapun. Tapi kalau Anda tipe yang mudah terpengaruh, Anda harus memilih berteman dengan orang-orang baik. Baik, itu saja ya. Jadi bagaimana naik turunnya iman? Naik turunnya iman ini sesuatu yang biasa. Tapi yang lebih penting adalah sudah sholat ya sholat gitu. Yang ngaji itu berjamaah itu lebih baik lah. Nah jadi iman yang benar kepada Tuhan ya, bukan dengan jasmani, bukan dengan akal, tapi dengan hati kita, bukan dengan indera tapi dengan hati kita, itu akan menjadi imun. Semua penyakit, persoalan banyak enggak? Rahmatnya Allah lebih banyak dari persoalan. Dosa-dosa besar kan? Ampunan Allah jauh lebih luas, tak terbatas daripada dosa-dosa. Kemudian kehidupan ini rumit. Tuhanlah yang maha memudahkan itu. Ini kan muka-muka Anda kan muka yang akan terusir dari rumah mertua, ya kan? Ini muka-muka yang tidak dihasrati mertua, yang mertua bosan itu. Jadi percayalah kalau mertua kelak mengusirmu, maka Tuhanlah tuan rumah bagi sunyi hatimu. Jadi santai saja. Gelandangan, pokoknya gelandangan ke Allah itu. Kan ada kita punya prinsip mengalah kan? Mengalah itu artinya ngallah, mentransendensikan semua urusan, mentanzih semua urusan kepada Allah itu. Itu ngallah namanya. Lalu bahasa kita ngalah. Ya kan? Ngapuro ing Gusti Allah itu ya. Bahasa setempat por Allah katanya itu ya. Istighfar itu loh. Nah, demikian semoga bertambah. Masih ada lagi? Oh, banyak sekali. Oke, singkat aja kalau gitu. Siratal mustaqim di dunia apa di akhirat? Di dunia itu ikut ngaji, ikut ulama, karena ikut para nabi. Di akhirat nanti sama-sama akan kita hadapi bersama. Nah, siratal mustaqim ini bukan jalan apa, tapi jalan siapa? Baca Fatihah ya. Ihdinas siratal, itu jalan apa atau jalan siapa? Siratal ladzina an'amta, yakni jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, iman, Islam dan ihsan. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Penerusnya siapa? Para ulama. Jadi siratal mustaqim bukan jalan apa, tapi jalan. Semoga menjawab. Bagus sekali, kompak suaranya. Ada koordinator berarti. Saya NU tapi kerja di kaumnya Muhammadiyah. Bagus itu. Kerja di komunitas non muslim juga bagus ini. Saya NU tapi kerja di aumnya Muhammadiyah. Apa aum ini?
Aum ya. Ya bagus lah, kerja dimanapun bagus itu. Boleh itu, boleh saja. Kemudian oh sudah ya. Ahmad Mukhlisun, ini memang Anda ikhlas betul ya, kerja dimanapun bagus. I'anah Alvina Mubarak, semoga semuanya menjawab ini. Semoga semua penanya yang jomblo tahun ini menjadi menantu idaman. Dan semoga semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabb. Wa yafiqna ila sayyidil anbiya wa sallim. Allahumma fiq lana min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.